Innahu ajwad bil khair minar rihil mursalah. Kata para sahabat, Nabi Muhammad itu dermawannya lebih daripada angin kala bertiup. Bu, angin kalau bertiup ada nggak ngebedain yang ini jelek jangan kena dah? Nggak ada, semuanya kena, semua adem semuanya. Demikian dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Semua kebaikan, semua kebaikannya Nabi Muhammad sempurna, beliau sempurna, baiknya sempurna, ibadahnya sempurna, akhlaknya sempurna, hatinya sempurna. Saudaraku sekalian, saya ingin sampaikan padamu mengenai salah satu akhlak Nabi Muhammad yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru. Bu, akhlaknya Nabi itu terpuji semuanya, Nabi itu indah semuanya. Tentu ada banyak diantara kebaikannya Nabi Muhammad yang kita nggak bisa tiru, walaupun seperti apapun kita berusaha. Saya misalnya, saya dengar sifatnya Nabi, Bu, Nabi itu hatinya nggak pernah membenci siapapun. Saya ternyata nggak bisa, masih ada aja keselnya. Ibu juga kan? Ketahuan, kelihatan. Sekurangnya, walaupun kita nggak bisa ikut tuh cara Nabi Muhammad menggunakan hatinya, sekurangnya kita bisa ikut cara Nabi Muhammad menggunakan lisannya. Semarah apapun jangan sampai keluar kata-kata kotor, semarah apapun jangan sampai keluar kata-kata kasar, semarah apapun jangan sampai nyakitin orang. Gitu kan? Nah, salah satu dari akhlak Nabi Muhammad yang bisa belajar sekurangnya buat kita ikutin, kita contohin. Gini nih, katanya para sahabat, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi Muhammad, Bu, in udhi, apabila disakiti, ya'fu, beliau memaafkan, wala yu'aqib, dan tidak pernah mau membalas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in udhiya ya'fu, jika disakiti oleh orang lain, jika disakiti oleh orang lain, jika ada orang berbuat sesuatu hal buat menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'fu, Nabi memaafkan kesalahan orang tersebut, enggak nunggu orangnya minta maaf, enggak nunggu orang minta maaf, enggak minta maaf sekalipun udah dimaafin sama Nabi. Wala yu'aqib, dan tidak pernah mau membalas. Wa in khusima yasmut wala yujawib. In khusim, jika Nabi dibertengkarin, jika ada orang nengkarin Nabi Muhammad, ngata-ngatain Nabi Muhammad, mencela-cela, mencaci maki Nabi Muhammad, yasmut, beliau diam, wala yujawib, dan gak akan pernah jawab. Nih, saya mau sampaikan hal ini sama ibu-ibu. Karena Bu, yang namanya kita hidup pasti ada aja yang gak sepakat sama kita, betul? Ada aja tetangga nyinyir, ada aja orang gak seneng, betul? Ada aja orang julitin kita, betul?
Ada yang ngatain, ada yang fitnah, ada yang ngambil hak kita, ada yang bikin hajatan kita nggak diundang, ada aja segala macam kelakuan orang-orang di sekeliling kita. Itu udah pasti keniscayaan dalam kehidupan. Bu, kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayah la tudrak. Disenengin sama semua orang, disetujuin sama semua orang, disayangin sama semua orang adalah cita-cita yang gak akan pernah kesampaian. Gak ada ceritanya ada orang hidup disenengin sama semua orang. Jadi Bu, saya sesudah dengar hal ini, kalau ada orang yang bilang, "Mas ustazah, ada loh orang ustazah gak seneng sama ustazah," saya bilang wajar, alhamdulillah. Udah pasti nggak mungkin ada siapapun bisa disetujui, disukai, disenangi sama semua orang. Nggak ada ceritanya Bu, nggak usah ngarep. Nggak ada ceritanya Dek, nggak usah ngarep. Ustazah, teman sekolah saya ada yang sebel sama saya, nggak apa-apa, biasa aja. Artinya kamu adalah seorang manusia. Berarti kamu orang beneran nih kalau ada yang gak seneng sama kamu. Begitu. Jelas? Bu, padahal nih ya Bu ya, kalau kita gak disenengin orang, itu saya deh. Saya kalau gak disenengin sama seseorang, itu saya ngerasa pantas banget. Saya kalau jadi orang lain belum tentu saya seneng sama saya. Ngerti gak? Saya kalau jadi orang lain belum tentu saya seneng sama Halimah Alidrus. Belum tentu saya. Jadi kalau ada orang nggak seneng sama saya rasa itu wajar. Kenapa? Secara saya merasa ada banyak dari keadaan saya, sifat saya yang belum tentu pantas untuk dicintai. Tapi Nabi Muhammad kan enggak. Bu, semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad adalah mulia. Semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu indah. Mestinya semua orang cinta sama Nabi Muhammad. Mestinya. Orang udah sebaik itu, masa sih ada yang gak baik sama beliau? Betul Bu? Kalau kita dijahatin orang, pantas emang kitanya juga gak segitu baiknya, betul? Tapi kalau Nabi Muhammad dijahatin orang, ya Allah, Nabi itu segitu baiknya. Nabi itu segitu baiknya Bu. Gak pantas ada yang jahat sama Nabi Muhammad. Segitunya Nabi masih juga dijahatin orang. Ibu-ibu serius sekalian, saya kalau dijahatin orang, saya hanya tinggal berpikir, oh mungkin di waktu yang lalu saya pernah berbuat jahat sama orang. Betul gak? Bu, katanya kita kalau dipukul orang inget-inget, mungkin kemarin-kemarin kita pernah mukul orang. Kan begitu? Kalau kita dikatain sama orang, inget-inget. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula lah kamu dibalas. Bisa jadi kalau kita dikata-katain sama orang karena kita kemarin-kemarin ngata-ngatain orang. Betul? Betul? Tapi kan Nabi Muhammad gak pernah ngatain orang. Nabi gak pernah Bu ngatain orang. Sehingga bahkan orang kafir Quraisy sekalipun tahu hal itu. Bu, jangankan saat lagi enak-enak nih Bu, Nabi Muhammad Bu lagi perang. Semua orang nyerang Nabi Muhammad, Nabi sampai jatuh.
Sampai kemudian gigi geraham beliau 2 tanggal. Ibu-ibu sekalian, baju besinya, salah satu dari besinya nyangkut ke pipinya. Berdarah-darah pipinya Nabi Muhammad. Dahi beliau bocor. Kena hantaman, keluar darah banyak sekali. Saat seperti itu Nabi udah berdarah-darah kondisinya. Para sahabat bilang, Rasul doain deh biar Allah turunkan azab kepada orang kafir, jadi perangnya selesai dan engkau selamat. Apa kata Nabi? Ma bu'ithu la'anan wala fahasyan, innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Saya tidak diutus sebagai tukang sumpahin orang. Saya nggak diutus sebagai orang yang akan mendoakan buruk pada orang lain. Saya diutus Allah sebagai penebar rahmatnya Allah di atas muka bumi ini. Ngedoain orang kafir yang sudah membuat dahi beliau berdarah, gigi beliau tanggal. Nabi segitunya aja nggak mau, Bu. Lah ibu nih orang baru kawinan nggak diundang. Mudah-mudahan deh rendangnya nggak cukup. Mudah-mudahan acaranya berantakan. Sian bener tuh orang. Padahal bisa jadi nggak ngundang karena kelupaan. Kita aja kalau lagi acara suka ada yang kelewat, Bu. Betul? Kelewat nggak diundang, betul? Udahlah. Segitunya aja begitu ada yang nyakitin, terus tiba-tiba orangnya sakit. Noh, kualat gua noh. Kualat saya tuh orang. Dia langsung jadi sakit, hati-hati ya sama saya, hati-hati. Saya nih ngualatin loh. Masya Allah, Masya Allah. Abis ngata-ngatain kamu, kemudian kecelakaan. Tuh, liatin. Hati-hati, asal tahu aja. Saya emang gak ngomong panjang-panjang, dah asal tahu aja. Tuh ibu kemarin, saya habis difitnah sama dia. Sekarang kecelakaan kan, asal tahu aja. Ibu-ibu sekalian, Nabi gak pernah begitu. Atau ada pula nih yang kayak gini nih. Saya sih gak mau balas apa-apa ya. Tapi Allah gak tidur. Tuh. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ayatnya mah bener Bu, dipakainya gak bener. Allah maha membalas hamba-hambanya. Betul, Allah maha membalas hamba-hambanya. Tapi Allah juga maha mengampuni. Kenapa kamu gak ngambil sifatnya Allah yang maha mengampuni untuk membuat dirimu belajar memaafkan? Yuk. Ada juga yang kayak gini nih. Saya sakit hati ya. Tapi saya gak mau bales. Saya hanya minta sama Allah untuk membalas dia ntar di akhirat. Di akhirat nanti saya mau berdirikan dia di hadapan Allah. Katanya gitu. Katanya si ibu ini nih. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Saya tanya dulu dah sama ibu yang modelannya biar tar di akhirat dibales. Saya mau tanya. Kamu sejak kapan diangkat jadi panitia akhirat? Udah kaya, seyakin-yakinnya bakal selamat. Lagi pula Bu, dengerin saya nih, poin penting. Kalau kamu ngerasa bahwasanya karma itu nyata. Dia sekarang berbuat jahat, mas saya liatin, ntar dia pasti bakal dijahatin juga suatu saat nanti. Bu, saya bilang indah, kalau kamu yakin karma itu ada, Allah akan membalas keburukan dengan keburukan,
bukankah bisa jadi keburukan yang kamu terima sekarang adalah balasan dari keburukanmu di masa yang lalu? Betul? Lah kenapa sama orang kamu pikir nanti bakalan dibalas, yang sama kamu nggak pikir ini adalah balasan? Bisa jadi bukan? Jadi yuk mikirnya yang benar. Nabi Muhammad kalau dijahatin nggak pernah bales. Sebaliknya Nabi Muhammad kalau dijahatin orang pasti maafin. Ini ada satu cerita lucu. Nabi satu waktu bu lagi pergi ke pasar, awal-awal jadi nabi. Si awal jadi nabi. Nabi ke pasar bu, ngelihat ada emak-emak. Emak-emak nih belanja nggak pakai mikir cara bawanya kayak gimana. Kan suka ada emak-emak kayak gitu. Belanja ini kayak pengen lihat ini enak, lihat ini oh mau bikin ini, mau bikin itu. Belanja banyak, habis itu tinggal mikir nih gimana bawanya ya. Saat itulah Nabi Muhammad lewat, terus nanyain, "Bu, perlu bantuan?" "Oh iya dah, bantuin deh." Ibu itu mikir Nabi Muhammad nih kayak orang yang kerja buat bawa barang gitu. Dibawalah bu sama Nabi Muhammad, tangan kanan, kiri, belakang punggung, ditaruh semuanya nih dibawain sama Nabi sampai si ibu ini lenggang kangkung, nggak perlu bawa apa-apa. Ternyata rumahnya jauh, nggak sejauh Jakarta Cikuntul sih, tapi jauh. Lumayan kan bawa barang ini kan. Baru jalan keluar pasar bentaran, dia bilang si ibu-ibu ini nih, "Nak, kamu orang Mekah?" "Heeh." "Kabilah apa nak?" "Dari Quraisy." "Bani Mudhar." "Oh nak, hati-hati ya, di Mekah sini ada orang gila baru, ngaku-ngaku jadi nabi." Dia pikir dia tuh siapa, saya nggak habis pikir deh, ini di luar Nurul. Kagak aja tuh orang memang. Nggak bener tuh, masa dia ngaku jadi nabi? Deh saya emang nggak percaya. Untung aja dia bukan siapa-siapa saya. Kalau udah siapa-siapanya saya nih kayaknya saya bakal masukin. Kayak gitulah. Dia ngata-ngatain Nabi Muhammad pembohong, pendusta, ina itu segala macem. Terus tuh bu, saya bayangin nih kalau saya bawain belanjaannya orang yang ngata-ngatain saya. Tapi Nabi Muhammad memang manusia dengan kesempurnaan akhlak bu, enggak hilang senyuman di bibir beliau, senyum aja. Kamu jangan sampai kena nama dia nak. Katanya sih ya, denger tuh dia sebenarnya bukan seorang nabi tapi tukang sihir. Udah tuh. Udah nih tambah panjang perjalanan, habisnya tukang sihir, kemudian saya rasa dia tuh bukan tukang sihir, cuman emang rada-rada gila. Wow udah deh tuh, panjang banget. Setiap kali dengar fitnahan semacam itu Nabi tinggal senyum aja, senyum. Kamu jangan sampai kena loh sama dia loh. Hati-hati berbahaya tuh, nular. Ibu-ibu sekalian, sampai Nabi di rumahnya perempuan tersebut. Begitu nyampe Nabi tanyain, "Taruh di mana nih bu?" "Udah taruh situ deh sekalian deh di dapur biar saya nggak perlu ngangkat-ngangkat lagi." Taruhin Nabi di dapur. Habis itu dia ngeluarin duit. Dia bilang, "Nih mau dikasihin duitnya bu." Sama Nabi Muhammad ditolak. "Nggak usah bu, makasih." Lah, jadi kamu ngangkutin barang saya dari pasar sampai sini bukannya mau bayaran? Enggak, saya kesian aja lihat ibu bawa barang. Ya ampun nak, baik banget. Saya nggak pernah loh ketemu orang lebih baik daripada kamu nih. Mana ganteng. Coba saya masih punya anak, saya kawinin kamu nih anak saya. Tapi ngomong-ngomong, saya belum tahu nama kamu, siapa nama kamu? "Saya Muhammad bin Abdullah." Bukan yang
Ngaku-ngaku jadi nabi itu kan, bukan kan? Ha anadzak, kata Nabi Muhammad, ya itulah saya. Allah telah turunkan kepada saya wahyunya. Maaf ya. Nabi senyum aja. Nabi senyum, pamitan, pulang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kayak gitu tuh Nabi kamu tuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In udhiya ya'fu, kalau disakitin maafin. Nabi lagi duduk di bawah sebatang pohon. Ketika datang Da'thur, musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngeliatin Nabi Muhammad tidur, pedangnya Nabi digantung di pohon. Ama dia diambil pedangnya Nabi, dibuka, kemudian dihadapkan ke leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Nabi Muhammad kebangun, pedang di leher beliau. Manil ladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan? Siapa mau tolong kamu kalau kamu dibunuh di tempat ini? Nabi Muhammad menjawab dengan serta-merta, Allah. Bu, kekuatan zikirnya Nabi Muhammad membuat pedangnya jatuh, diambil Nabi. Wa anta ya Da'thur, kalau kamu Da'thur, siapa yang bisa tolongin kamu kalau kamu saya bunuh di tempat ini? Enggak ada Muhammad, enggak ada. Kecuali kalau kamu maafin saya Muhammad. Nabi Muhammad masukin kembali pedang ke tempatnya, kemudian berkata, idhab, pergilah sebelum sahabat-sahabat saya melihatmu, saya khawatir mereka tidak dapat memaafkanmu. Saya sudah memaafkanmu. Gampang maafin orang, gampang. Nabi diundang makan, Bu, lapar, udah di hadapan makanan barengan sama sahabat-sahabatnya, kambing guling, wih kelihatannya enak banget. Sahabat udah kayak ngiler aja tuh, udah kepengen banget tuh makanan. Nabi juga udah sangat lapar. Untungnya sahabat tuh berakhlak, nggak akan makan sebelum Nabi Muhammad makan. Itu juga bagian dari adab ya Bu ya. Jangan sampai nih guru kita mau makan, wah rendangnya udah habis sisa lengkuas. Jangan begitu. Untungnya sahabat beradab. Mereka nggak rebutan makanan, mereka menunggu sampai Nabi Muhammad makan. Itu ternyata menyelamatkan mereka. Karena Nabi begitu mau makan, mau sentuh makanannya nih untuk pertama kali, Nabi langsung angkat tangannya. Kata Nabi Muhammad, jangan sentuh makanannya. Jangan sentuh makanannya, jangan sentuh. Awas, jauh-jauhan. Kenapa Rasul? Inna hadzal lahm lamma aradtu an amassuhu yaqulu li la tamussanni ya Rasulullah fa innani masmum. Kata Nabi, ini daging waktu tadi saya mau sentuh, dagingnya ngomong sama saya. Nabi punya mukjizat, ibu-ibu sekalian. Sahabat tahu semua itu. Karenanya sahabat percaya tentu saja hal tersebut. Katanya Nabi Muhammad, dagingnya waktu saya mau pegang tadi, waktu saya mau ambil, dagingnya bilang sama saya, tolong jangan sentuh saya wahai Rasul, saya sudah diberi racun. Nabi langsung bilang sama sahibul baitnya, ini siapa nih yang masak? Yang masak Yahudi Rasulullah. Tapi dia emang paling jagoan masak Rasul, jadi saya undang dia menyuguhkan makanan kepadamu ini. Coba panggil nih Bu si perempuan ini. Kata Nabi, Bu, Ibu taruh racun di makanan saya. Takut Bu, ntar kalau bilang enggak, ya udah kalau gitu Ibu coba dah. Wah tuh, serem dia. Jadi dia bilang, ngakunya cepet. Persidangannya jadinya nggak lama-lama ya Bu ya, nggak sampai beberapa babak gitu. Dia bilang iya saya taruh. Kenapa gitu Bu? Mana Nabi ditanya.
Kalau ente beneran nabi kan pasti dijaga sama Tuhan. Kalau ente bukan nabi biar mati aja makan racun aneh. Nabi senyum lihat dia. Kemudian Nabi Muhammad bilang, terhadap urusannya denganku saya sudah memaafkan dia. Gampang maafin nih, gampang maaf. Kamu jangan pernah berpikir kalau saya maafin saya bakalan diremehin. Enggak bu, enggak. Kalau saya enggak marah-marah nanti dia nginjek-nginjek saya. Saya akan marah biar dia tahu siapa saya. Saya akan perhitungkan hal ini biar dia enggak gampang-gampang sama saya. Ada yang suka mikir gitu. Apalagi yang mikir kayak begini nih, liatin. Sampai kapanpun saya akan balas dendam saya. Oh. Ini kayaknya tontonannya drama Korea deh. Atau film India. Itu kan. Yang urusannya balas dendam pokoknya. Saudaraku sekalian, tapi kalau panutanmu yang kamu dengarkan, yang kamu simak adalah kisah kehidupannya baginda Nabi besar Muhammad, maka kamu akan dapati Nabi Muhammad mudah memaafkan kesalahan siapapun. Mudah. Nabi maafin salah orang tuh gampang bu. Emang Nabi gak pernah kayak sakit hati gitu Ustazah? Nabi gak pernah gitu kayak sedih, kayak bener-bener tersakiti gitu? Pernah. Bu, Nabi paling sakit hati sama ada perempuan namanya Hindun bintu Utbah. Ibu kenal? Enggak usah, gak apa-apa gak kenal sama dia juga. Kalau yang solehah gitu kan, ibu harus kenal. Ibu kenal Sayyidah Khadijah? Kenal ibu ya? Ibu kenal Sayyidah Fatimah? Kenal. Siapa ibu? Tetangga sebelah rumah saja lah. Bukan. Putri Nabi ibu ya. Nah kalau ini perempuan yang ibu gak apa-apa gak kenal sama dia. Namanya Hindun bintu Utbah. Ibu-ibu sekalian. Dia bu, waktu perang Badar bapaknya sama suaminya dibunuhnya sama satu orang namanya Hamzah. Pamannya Nabi Muhammad. Dia kesel, dendam, amarah. Dia bilang siapa yang bisa bawain Hamzah hidup atau mati di hadapan saya akan bayar dia dengan sepenuh mangkok ini emas. Ada budak bu yang diakad mukatabah sama orang. Sama majikannya, kalau kamu bisa bayar 10 juta misalnya gitu, kamu saya bebasin. Waduh bu, dia perlu duit banyak nih. Namanya Wahsy, budak kulit hitam. Akhirnya dia ikutan tuh, sayembara itu latihan nombak. Waktunya perang Uhud, ibu-ibu sekalian, di antara orang-orang yang berusaha untuk mencelakakan Nabi, menyerang si fulan, menyerang si Fatan, dia si Wahsy nggak ngapa-ngapain. Dia cuman tertuju kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ibu-ibu saya sekalian, begitu dia lihat Hamzah, dia ambil tombaknya, diarahkan kepada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah kena tombak dari belakangnya, beliau pun jatuh tersungkur. Nggak lama meninggal dunia. Bu, sama Wahsy jenazahnya diseret. Jenazahnya Hamzah. Dibawa, diseret sampai keluar peperangan. Dia panggil Hindun bintu Utbah untuk mendapatkan bayarannya. Kasih sama Hindun. Orang Arab sebengis apapun, orang kafir Quraisy sebengis apapun enggak pernah ingkar janji. Jadi kalau ada orang yang kerjaannya ingkar janji juga berarti lebih jahat daripada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy enggak ingkar janji. Jadi kalau ada yang bilang sama kamu, saya enggak akan pernah meninggalkanmu seumur hidup saya.
hati saya tak akan berpaling darimu. Bu, kalau dia benar sama ucapannya, jangan terlalu percaya, Bu. Ya, Bu ya. Orang kalau lagi jatuh cinta emang suka ngomong segala-gala. Kalau dia ternyata ingkar dengan ucapannya, ibu-ibu, berarti dia lebih nggak bener daripada orang kafir Quraisy. Ibu-ibu sini sekalian, si Hindun bintu Utbah begitu ngelihat Sayyidina Hamzah udah meninggal. Tapi dendam di hatinya membuat dia, Bu, ambil belatinya, kemudian dia buka dadanya sampai ke bawah, kemudian dirogoh, Bu, dicari jantungnya, hatinya, ditarik kemudian sampai memburai-burai usus-ususnya, lambungnya, semua bagian dalam-dalamannya Sayyidina Hamzah. Habis itu, Bu, si jantungnya itu dicabut sama dia, kemudian dikunyah. Dia masukkan ke mulutnya, dikunyah, kemudian dilepehin. Ibu-ibu sekalian, habis perang Uhud, Nabi Muhammad nanya, ada yang lihat nggak paman saya Hamzah? Paman kesayangannya Nabi Muhammad. Paman kesayangannya Nabi Muhammad. Yang ngebelain Nabi Muhammad sampai kayak apaan? Tuh pamannya paling tercinta di hatinya Nabi Muhammad. Kesayangan Nabi Muhammad. Bahkan kabarnya wajahnya mirip sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayangnya sama dia luar biasa. Bu, Nabi nanya, ada nggak yang lihat paman saya Hamzah? Kok saya nggak kelihatan ya? Masih hidup apa udah meninggal ya paman saya Hamzah? Orang-orang ada yang ngeliatin, nyariin, begitu ngeliat, astagfirullah, kenapa nih kayak begini, Bu? Udah berantakan badannya Sayyidina Hamzah. Terus dia bilang, Rasul, saya lihat pamanmu Hamzah udah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, di mana jenazahnya biar saya bisa perlakukan dengan baik jenazah paman saya. Saya mau kuburin, saya mau rapiin, karena syahid kan nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolati ya Bu, langsung dikuburin aja. Nabi lihat jenazahnya, Bu, ya Allah, Nabi sedih banget, air matanya mengalir karena serpihan hatinya itu ada di mana-mana, belum lagi usus-ususnya yang terburai-burai. Sedih Nabi Muhammad memandang jenazah pamannya yang diperlakukan sedemikian. Nabi kemudian kasih tahu, yang melakukan ini adalah Hindun bintu Utbah. Saat itu, Bu, Allah turunkan firman-Nya, Muhammad, kalau kamu mau balas, balas. Tapi kalau kamu mau sabar, itu lebih bagus untukmu. Nabi Muhammad menunduk dalam, air mata berurai dari wajah beliau yang mulia. Saya mengatakan, idan asbir ya Rabb, idan asbir ya Rabb. Kalau gitu saya memilih bersabar ya Allah, saya memilih bersabar. Bu, beberapa tahun kemudian saat Fathu Mekah, Islam berhasil masuk ke negeri Mekah, orang-orang pada minta maaf. Di antara yang minta maaf nih ngantri, ada seorang perempuan yang dari awal dia tutupan mukanya, Bu, pakai kerudungannya dia, kayak gini nih. Sampai di hadapan Nabi Muhammad, dia bilang, Muhammad, ternyata kerajaanmu sudah sampai kemana-mana dan mengalahkan kami ya. Kata Nabi, bukan kerajaan tapi kenabian. Muhammad, maafin saya ya. Perempuan itu jawab, ngomong kayak gitu. Perempuan itu adalah Hindun bintu Utbah. Ibu tahu apa jawaban Nabi? Selamat datang wahai Hindun bintu Utbah ke dalam agama Islam.
saya sudah memaafkan. Dimaafin. Segala-gala dilakukan orang kepada Nabi Muhammad maafin. Kamu sampai nggak mau maafin orang tuh salah orang apa? Kamu sampai segitu dendamnya sama orang, nggak bisa maafin salahnya orang, kamu diapain? Ayo, jangan Bu, nggak ada bagusnya pelihara dendam dalam hati. Nggak ada bagus-bagusnya memelihara rasa benci di dalam jiwamu itu. Itu hanya akan menjadi penutup bagi hatimu, hanya akan menjadi gembok bagi hatimu, menghalangkan kebaikan, rahmat, ampunan yang Allah turunkan ke dalam hatimu itu. Hati-hati. Siapa yang memaafkan, dia akan dimaafkan. Man afa ufi. Siapa yang memaafkan, dia akan dimaafkan. Kalau kamu ngerasa kamu punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu berharap agar Allah mengampuni dosa-dosamu, memaafkan dosa-dosamu, maka belajarlah untuk memaafkan kesalahan orang lain kepadamu, apapun bentuk kesalahan tersebut. Ustazah, saya tuh udah maafin Ustazah, saya tapi nggak mau deket lagi sama dia. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Paham? Paham? Jadi kalau kamu ngerasa saya kalau deket nih sama orang itu, akhirnya hati saya tersakiti mulu karena dia ngomongnya nggak enak, ngomongnya nggak bagus. Jadi saya akan berpikir bahwa saya udah maafin salah dia, tapi saya nggak mau deket aja sama dia gitu. Itu boleh begitu Ustazah? Boleh. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. So ikut sekalian, kita boleh menjauh terhadap sesuatu hal yang kita rasa dia dapat menyakiti ataupun mengotori hati kita. Nggak apa-apa. Kayak Wahsy tuh Bu. Dia itu kan yang bunuh Sayyidina Hamzah, walaupun enggak ngerusakin badannya, dia nombak karena berharap duitnya tadi itu. Wahsy ini kemudian masuk Islam. Si Wahsy ini masuk Islam. Nabi Muhammad bilang sama Wahsy, Wahsy, alhamdulillah yang telah menganugerahkan padamu Islam. Selamat datang Wahsy. Tentu saja saya memaafkanmu. Apalagi waktu itu kan dia belum masuk Islam. Saya memaafkan. Saya hanya minta padamu Wahsy, tolong jangan sering-sering ada di hadapan saya. Karena setiap kali saya memandang wajahmu, saya terbayang paman saya Hamzah yang telah kamu bunuh itu. Wahsy Bu memaklumi itu. Luka di hati, trauma di masa lalu, itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Manusia, sisi manusia, nggak apa-apa. Membuat Wahsy pun juga dia sholat berjamaah barengan Nabi, tapi nggak di soft-soft depan. Wahsy hadir di peperangan-peperangan, tapi nggak ada di barisan-barisan depan. Kalau ketemu sama Nabi dia melipir aja gitu. Sedih sebenarnya Wahsy, tapi dia memahami bagaimanapun dia adalah seseorang yang telah membunuh Sayyidina Hamzah, paman kesayangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah mengingat tanpa rasa kebencian. Itu namanya memaafkan. Memaafkan itu kalau inget tuh nggak benci gitu. Jadi udah nggak ada lagi kebencian sama orangnya. Hanya saja terkadang kita memang perlu menjauh dari apa-apa yang bisa membuat hati kita terluka kembali. Gitu kan? Jadi kalau ada ibu-ibu nih yang mungkin janda,
terus dideketin lagi sama mantan suaminya. Ustazah, saya maafin gak ya? Dia minta maaf mulu nih Ustazah. Bilangin sama mantan suamimu yang minta bolak-balik rujuk melulu itu, bilangin sama dia, saya sudah memaafkanmu, tapi untuk kembali saya lebih memilih untuk mencari kebahagiaan dari jalan yang lain. Memaafkan bukan berarti rujuk lagi ya Bu ya. Jelas ya. Ini emang ada janda-janda di sini. In udhiya ya'fu wala yu'aqib. Nabi kalau disakiti, Nabi memaafkan dan tidak pernah mau membalas. Kita belajar buat mengamalkan ilmu ini. Tapi kok ya masih sakit hati ya Ustazah, gimana ya caranya ya? Biar kita gampang gitu maafin salahnya orang. Bu, ingat satu hal. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan sepengetahuan Allah. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi walaupun kelihatannya dia menyakiti, pada hakikatnya semua itu terjadi juga dari Allah. Fahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Jadi Bu, disakitin orang gak apa-apa, yang penting kamu jangan nyakitin orang. Belajar buat sebisa mungkin jangan nyakitin orang. Tapi kalau disakitin orang, maafkanlah. Dengan kamu memaafkan, insya Allah kesalahan dan dosa-dosamu jadi lebih mudah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian sekalian, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi Muhammad Bu, kalau ada orang ngomong gak enak sama Nabi Muhammad, yasmut, Nabi Muhammad diem, wala yujawib, dan gak akan jawabin. Nabi gak akan jawabin. Ibu-ibu sekalian, Nabi sering dikata-katain orang begini begitu, Nabi diem aja. Nabi juga nggak pernah klarifikasi. Bu, Nabi nggak pernah klarifikasi. Nabi dibilangin dia orang gila, Nabi nggak pernah bikin jumpa pers bilang kepada wartawan saya nih nggak gila ya, nggak pernah. Nabi dibilangin dukun, tukang sihir, ngebaca-bacain orang, mantra-mantrain orang biar mau tunduk, mau ikut sama Nabi Muhammad. Nabi gak pernah pengumuman di atas bukit Sofa bilang bahwa saya bukan dukun ya, saya bukan dukun. Gak perlu itu. Dengerin nih adik-adik, dengerin. Adik-adik terutamanya nih Gen Z. Dengerin, ibu-ibu milenial juga. Dengerin. Ya, juga generasi-generasi di atasnya. Dengerin, kamu tidak perlu menceritakan tentang dirimu kepada siapapun. Kamu gak perlu mengklarifikasi, ngomongin segala macam hal tentang dirimu itu kepada siapapun. Kenapa? Karena yang membencimu gak akan percaya. Sementara yang sayang padamu akan tetap sayang meskipun orang berkata sesuatu yang buruk tentangmu sekalipun. Jelas? Nggak perlu klarifikasi kesana kemari. Kenapa begitu? Bu, orang kalau sayang sama kita, dia akan tetap sayang walaupun yang lain ngomong apa-apa juga. Sementara yang emang benci sama kita, mau kita terangin bolak-balik ya emang dasarnya benci mah tetap benci aja, betul?
Jadi nggak perlu, nggak usah, biarin aja. Waktu yang akan membuktikan. Kalau ada cara terbaik membalas kejahatan orang adalah dengan berbuat kebaikan kepada siapapun. Tebarkanlah rahmat kepada siapapun. Itu cara Nabi Muhammad. Dakwahnya berhasil sampai sekarang 1400 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Dakwah ini berhasil ibu-ibu sekalian karena kebaikan akhlak, kemuliaan budi dan menebarkan kasih sayang yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad dan juga dilakukan oleh para ulama-ulama Allah dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Bu, Sayyidina Hasan meninggalnya diracun, ibu tahu? Yang racun gubernurnya Madinah. Jadi gubernurnya Madinah nih bu berasa gerah sama cucunya Nabi Muhammad. Nih kayaknya selagi masih ada cucunya Nabi Muhammad nih, orang lebih dengerin dia daripada dengerin saya. Nih saya kalah pamor. Saya nih kalah citra sama cucunya Nabi Muhammad. Dia bu kemudian bayar orang. Orangnya bayar orang sampai kemudian ada seseorang ngedaftar, ngelamar kerja jadi pembantunya Sayyidina Hasan. Kerja di rumahnya Sayyidina Hasan. Bu, kerja 3 bulan. Sampai kemudian di masa-masa dia harus meracuni Sayyidina Hasan, hatinya bergejolak. Enggak mau sebenarnya. Tapi mendapatkan ancaman, kalau kamu enggak bunuh Sayyidina Hasan, keluarga kamu yang akan dihabisi dan diracuni. Berat nih. Nih intrik-intrik politik semacam ini bu bukan hal baru. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Jangan sampai terlibat dari hal-hal yang semacam ini, ngeri. Cinta terhadap jabatan, cinta terhadap kekuasaan seringkali membuat orang menghalalkan segala cara. Ibu-ibu udah deh bu ya. Nanti kalau pemilihan lagi ibu-ibu gak usah nyalon. Ibu kalau mau nyalon bu nggak usah jauh-jauh ya bu ya, cari aja tuh khusus muslimah. Nah, itu bukan nyalon Ustazah, itu salon. Iya udahlah pokoknya gitu dah, udah nggak usah. Kadang-kadang urusan jabatan nih serem bu. Ada banyak orang-orang yang berusaha menghalalkan segala cara demi untuk jabatan dirinya. Sampailah kemudian bu minuman beracun di minumannya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minum itu dan segera kritis, bu, langsung sakaratul maut. Di atas tempat tidur beliau berbaring dalam keadaan merenggang nyawa. Anak-anaknya dikumpulkan termasuk adiknya Sayyidina Husain juga ada di sampingnya. Sayyidina Hasan hendak menyampaikan pesan terakhirnya kepada adiknya, dia ngasih isyarat pada adiknya untuk mendekat karena suaranya udah nggak nyampe, udah parau, udah lirih, nggak bisa lagi ngomong. Sayyidina Husain mendekatkan telinganya di mulut abangnya Sayyidina Hasan. Dengerin nih bu nih, biar kamu bisa dapat pelajarannya, biar kamu jelas siapa yang kamu ikuti dalam kehidupan. Bukan yang di sana yang ngajarin buat balas dendam, bukan. Ini nih yang mesti kita ikuti dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Orang-orang yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Orang-orang yang berusaha menjaga hatinya sebagaimana Nabi Muhammad menjaga hatinya. Dia sampaikan kepada adiknya, wahai Husain, saya tahu siapa yang meracuni saya. Wahai Husain, jika suatu hari nanti kamu mengetahuinya, sampaikan salamku padanya. Katakan padanya, saya sudah memaafkan dia. Dengar bu, nggak disuruh darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa, enggak gitu. Apalagi
apalagi sampai bilang jangan biarkan dia hidup sampai ke anak cucunya. Enggak Bu, enggak ada ceritanya sakiti sampai ke anak cucu, enggak ada. Yang ada adalah saya tahu siapa yang telah berbuat ini. Wahai Husain, saya nggak mau ngasih tahu, tapi kalau satu hari nanti kamu mengetahuinya, sampaikan salamku padanya, katakan padanya saya sudah memaafkan dia. Allah. Ini orang yang ngerti gimana caranya jaga hati. Ini orang yang paham bahwa di akhirat nanti urusannya nggak gampang. Ini orang yang faham bahwa akhirat yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti enggak selamat orang bawa harta, enggak selamat orang bawa anak, enggak selamat orang bawa keturunan, enggak selamat orang bawa pengikut, bahkan belum tentu selamat orang bawa ibadah. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamatkan hatimu Bu dari segala kebencian. Selamatkan hatimu Dek dari segala dendam. Maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu, biar kita selamat di saat kita datang pada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Untukmu sendiri, maafkan kesalahan orang padamu. Bukan buat dia, buat kamu, demi keselamatan hatimu. Demi keselamatan nasibmu kelak di akhirat, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Insya wa in khusima yasmut wala yujawib. Orang ngomong apa aja yang gak enak, Nabi Muhammad diem. Wala yujawib, gak pernah mau jawabin. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad tuh Bu, saya pelajarin ribuan hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi artinya omongannya Nabi. Nabi ngomong apapun tuh Bu jadi hadis. Hadis itu ditulis sama para perawi, dibukukan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, Imam Turmudi, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian, saya pelajarin ribuan hadisnya Nabi Muhammad. Dan subhanallah, semua ucapan Nabi adalah obat. Semua ucapan Nabi adalah kebaikan. Semua ucapan Nabi adalah sedekah Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Jadi pelajaran semuanya Bu, jadi ilmu semuanya Bu. Subhanallah. Ibu-ibu serius sekalian yang saya muliakan, nih ya, kalau ada orang nih suruh ngikutin kita sehari 2 hari aja, nyatetin semua omongan-omongan kita, belum tentu omongan kita baik semua. Betul? Yuk kita belajar. Kita nggak mungkin tentu saja bisa kayak Nabi Muhammad SAW. Omongannya begitu damai, omongannya jadi obat buat semuanya. Nabi itu bahkan ngatain orang aja Bu, bahasanya indah. Ada orang habis makan nih ceritanya. Ada satu orang habis makan daging onta, yang lain nggak ada yang makan daging onta, daging kambing. Nah satu orang ini ceritanya habis makan daging onta. Ibu-ibu sekalian, habis itu Nabi Muhammad sholat, Nabi deket nih sama dia ini, dia kemudian mohon maaf buang angin, dia kentut Bu, siang habis makan daging onta. Yang lain gak ada yang kentut nih. Nabi lihat dia kemudian berdiri mau ikutan sholat. Kalau misalnya Nabi ke belakang terus negur dia, gitu kan, batal tadi habis kentut, pulang dulu, misalnya gitu, kan jadi perhatian orang. Nabi kalau bilang tadi yang habis kentut wudhu lagi dulu, dia malu pasti kan, dia malu. Nabi Muhammad bilang apa? Man akalal jazur fa alaihi bil wudhu. Yang tadi habis makan daging unta boleh wudhu lagi.
Saya Rasul, dia jalan gitu. Tapi kapan waktu dia juga tahu bahwa ada orang makan daging unta nggak disuruh wudhu lagi kok. Dia jadi ngeh. Oh, waktu itu tuh saya bukan karena makan daging unta dah. Tapi ucapan Nabi tentu saja jadinya nggak nyakitin. Cakep banget kan? Kita begitu ada yang habis buang angin, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Biar bisa jagain mulut. Kalau ibu mau jagain mulut dari 3 hal aja. Jangan bohong, jangan nyakitin orang, usahakan ucapanmu ada manfaatnya. Itu 3 itu. 3 itu. Jangan bohong, jangan nyakitin, usahakan ucapanmu ada manfaatnya. Baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Gitu ya. Itu sifat-sifatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Lebih bisa jagain lisan bu. Nabi itu qauluhu qaulun malih. Ucapannya Nabi Muhammad tuh bu manis. Nabi tuh ngomongnya manis. Ibu-ibu sekalian nih ya, ucapannya tentang Sayyidina Abu Bakar. Katanya Nabi Muhammad, ana wa Abu Bakar kasyirokin nal, ghairu anni sabaqtuhu bin nubuwah. Saya sama Abu Bakar tuh kayak sepasang sendal. Tiap kali melangkah, dia melangkah bersama dengan langkahanku. Ghairu anni sabaqtuhu bin nubuwah, bedanya saya Nabi, dia bukan, gitu doang. Tapi kami adalah sepasang sendal. Ya Allah bu, saya gak bisa bayangin kayak apa GR-nya Sayyidina Abu Bakar. Dibilangin sepasang sendal bu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Nabi Muhammad bilang tentang Sayyidina Umar, laukana nabiyan ba'di lakana Umar. Kalau aja ada nabi sesudah saya, pastilah dia adalah Umar. Nabi Muhammad bu bilang tentang Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanallah. Katanya Nabi Muhammad, waktu Nabi, menantunya Nabi itu kan, anaknya Nabi yang satu dinikah sama Sayyidina Uthman meninggal. Nabi kemudian menikahkan putrinya yang lain dengan Sayyidina Uthman. Bikin kecemburuan di antara para sahabat. Nabi kayak kagak ada orang lain lagi aja. Udah yang satu putrinya meninggal. Si Uthman mantunya nih, mantan mantunya dikawinin sama anak dia juga. Sempat menimbulkan kecemburuan. Nabi Muhammad naik ke atas mimbar kemudian berkata, andai aja saya punya 10 anak perempuan, dinikah sama Uthman, meninggal satu demi satu, tak akan kunikahkan kecuali dengan Uthman bin Affan. Ayo loh, gak cuma 2 nih, 10-10-10-nya saya mau kawinin sama Uthman. Masya Allah, kayak apa tuh senangnya Sayyidina Uthman, ya kan? Sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, katanya Sayyidina Ali indi bimanzilati Harun min Musa, ghairu annahu la nabiyyan ba'di. Ali bagi saya kayak Harun bagi Nabi Musa. Ketika saya nggak ada, dia yang menggantikan saya. Hanya saja tidak ada nabi sesudah kenabian saya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad ketika ditanya siapa orang yang paling Nabi, Nabi Muhammad menjawab, Aisyah. Ahabbun nasi indi Aisyah. Yang paling saya sayangi dari seluruh manusia adalah Aisyah. Minar rijal ya Rasulullah. Kalau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasul? Abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhaha. Kepada istrinya Khadijah, Nabi Muhammad mengatakan ruziktu hubbah. Ruziktu hubbah. Allah mengaruniakan saya rasa cinta kepada Khadijah. Allah yang naruh di hati saya, kata Nabi, rasa cinta kepada Khadijah. Kayak Nabi lagi mau bilang, ya kalau udah Allah yang naruh di hati saya, bisa apa? Yang ada hati saya memang cinta padanya. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma abdalani Allah taala bi khairin minha. Sungguh demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, Allah tidak pernah menggantikan untukku seorang istri lebih baik daripada Khadijah. Kepada putrinya Fatimah, Nabi Muhammad mengatakan sebuah ucapan yang sangat indah.
Fatimah bid'atun minni. Separuh aku Fatimah. Separuh aku Fatimah. Membahagiakan hatiku apapun yang membahagiakan hatinya. Membuat marah aku apapun yang membuat marah hati Fatimah. Bu, belajar biar ngomongnya manis kayak Nabi Muhammad. Belajar biar bisa jadiin lisan kamu kalau ngomong yang enak-enak aja. Bu, kalau bisa ngomong manis, kenapa kamu pilih ngomong yang pahit? Kalau kamu bisa ngomong baik-baik, ngomong enak-enak, ngomong adem-adem, kenapa mesti panas melulu sih? Kenapa mesti ngegas melulu sih, Bu? Yuk, belajar biar bisa ngomongnya yang manis. Sama suaminya ngomongnya yang manis. Insya. Sama anak-anakmu ngomongnya yang manis. Insya. Sama kedua orang tuamu berbicaralah yang manis. Insya. Kepada saudara-saudarimu, kakak adikmu berbicaralah yang manis. Insya. Kepada tetanggamu, keluargamu, kerabatmu, sahabat-sahabatmu, siapapun yang kamu temui, berbicaralah yang manis. Kamu gak pernah tahu, bisa jadi ucapan manismu adalah ucapan terakhir yang keluar dari mulutmu untuknya, atau bisa jadi kalimat terakhir yang dia dengarkan darimu sebab sesudah itu dia meninggal dunia. Bisa jadi, bisa jadi. Maka berusahalah agar selalu berbicara manis. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Pandanglah diri kami, ampuni dosa kami ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah. Ya man sataral uyub fid dunya, ya sabil sitir usturna bisitrikal jamil fid darain, waj'al tahta sitir kullama tuhib. Wahai Dat yang menutupi aib-aib dunia dan akhirat, kami berharap Engkau menutupi akhirat nanti sebagaimana Engkau menutupi aib-aib kami di dunia ini ya Allah. Jadikanlah apa yang tampak hanya yang baik-baik saja ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami mohon ya Allah, perbaikanlah akhlak-akhlak kami ya Allah. Benerin akhlak-akhlak kami ya Allah. Benerin budi pekerti kami ya Allah. Kami seringkali enggak cukup ngerti ya Allah. Bimbing kami agar akhlak kami terpuji ya Allah. Kami telah mendengar pada hari ini mengenai akhlak Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan ya Allah. Mampukan kami untuk dapat memaafkan. Mampukan kami untuk tidak mau membalas keburukan orang-orang kecuali dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan hati kami tidak tega menyakiti siapapun. Ya Allah.
Jadikan hati kami mendapatkan percikan dari hatinya Nabi Muhammad yang tidak pernah memiliki kebencian terhadap siapapun ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Jangan biarkan kebencian mengotori hati kami ya Allah. Jangan biarkan kebencian mengotori lisan-lisan kami ya Allah. Jangan biarkan kebencian mengotori pikiran kami ya Allah, mengotori memori yang tersimpan di dalam jiwa-jiwa kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, mampukan kami berlapang dada, mampukan kami berdamai hati, mampukan kami ya Allah untuk bisa mengamalkan akhlak mulia baginda Nabi.